Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wasallim ala asyrafil bariyati Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Fama ba'd, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Yang membuat kita begitu merasa kehilangan ketika terlepaskan dari tangan kita kenikmatan dunia, itu adalah semata-mata karena hati tidak terpaut dengan iman yang sebenarnya. Betul manusiawi seseorang itu bersedih ketika tertimpa musibah, tapi tidak bagi orang-orang yang beriman ketika musibah itu hanya berkaitan dengan dunianya. Yang jauh membuat dia lebih bersedih adalah ketika musibah-musibah itu menimpa agamanya. Sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW sendiri, di mana beliau berdoa kepada Allah, la taj'al musibatana fi dinina, jangan engkau jadikan musibah kami itu ada pada agama kami. Karena ketika musibah itu menimpa agama, maka hancurlah dunia dan akhirat seseorang. Tapi ketika musibah itu menimpa dunia seseorang, justru itu bisa jadi penyebab mulia dan dekatnya dia dengan kenikmatan surga di akhirat kelak. Betul tidak jemaah? Karena tidak ada satupun orang yang ditimpakan musibah oleh Allah di dalam dunianya, melainkan perkara itu akan mendekatkan dirinya kepada janji-janji Allah, diampuni dosa-dosanya, ditambah pahalanya, ditinggikan derajatnya, dan puncaknya dia akan masuk surga dalam keadaan mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kelak pada hari kiamat, orang-orang yang beriman akan iri kepada mereka-mereka yang ketika di dunia itu merasakan siksa ujian dunia yang sangat berat. Bahkan mereka akhirnya berharap bahwa ketika di dunia, dulu mereka disiksa dengan cara dipisahkan dagingnya dari tulangnya. Kenapa? Karena saking besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang sengsara dalam kehidupan dunia. Dan kemudian mereka bersabar. Orang-orang yang menjaga keimanannya, maka merekalah orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang kemudian juga menjaga hubungannya dengan orang-orang yang beriman, merekalah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah. Nah, tarik nafas dulu jemaah. Nabi Muhammad SAW bersabda seperti ini jemaah. Ini yang harus kita lakukan ketika kita ingin menyempurnakan persaudaraan kita dengan sesama orang yang beriman. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudaranya orang muslim. Sudah, ingat itu sampai mati. Mungkin kita ribut sama saudara kita, mungkin kita berselisih sama saudara kita, tapi sampai wafat, selama dua dari kita itu tetap berada di atas Islam, kita bersaudara. Ya jamaah, jangan perlakukan saudara kita seperti orang kafir. Kita tidak mengatakan dia kafir, tapi kita memperlakukan dia seperti orang kafir.
tidak bertegur sapa ketika bermasalah. Betul tidak jemaah? Ketika dia diwafatkan oleh Allah, bahkan dia tidak menghadiri pemakamannya. Ketika berpapasan, dia tidak sedikit pun mengucapkan salam kepada saudaranya. Bukankah ini yang pantas dilakukan seorang muslim kepada saudaranya yang kafir? Tapi tidak boleh dilakukan kepada saudaranya yang muslim dan beriman kepada Allah. Antum kadang ketemu orang seperti ini tidak jemaah? Oh sering, Masya Allah. Nasib ya jemaah. Padahal sama-sama muslim. Kata Nabi, karena orang muslim itu saudara muslim yang lain, maka satu kata Nabi, la yadhlimuhu, janganlah seorang muslim mendolimi saudara muslim yang lain. Sekarang aku tanya sama hadirin, pernahkah kita mendolimi saudara kita yang lainnya? Gak usah dijawab, antum jawab dalam hati. Tapi anak bantu menduga mungkin pernah. Mungkin pernah. Ini hanya sering, ya wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan nggak sering-sering amat. Iya, satu itu. Sedangkan Nabi mengatakan karena engkau adalah saudara bagi saudara muslimmu yang lain, maka jangan pernah menzalimi. Karena seorang muslim tidak halal untuk dizalimi. Satu. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, la yakhdhuluhu, dia tidak menghinakannya. Ini agak berat jemaah. Betul? Betapa seringnya kita meremehkan, merendahkan saudara kita yang lain. Wala yukadzibuhu, dan dia tidak mendustakannya. Masa kayak gitu? Masa yang benar? Oh, anak nggak percaya. Ada apa? Apa yang membuat kita tidak mempercayai saudara kita yang beriman? Apakah karena saking orang mukmin hari ini nggak ada yang jujur? Sedangkan iman itu mewajibkan seorang mukmin untuk berada di atas kejujuran dan membenci kedustaan. Apakah saking kita nggak percaya lagi dan nggak meyakini bahwa saudara kita itu punya kejujuran, padahal dia mukmin? Kalau mukmin yang bilang, oh diulang-ulang sama dia, yang benar kamu, yang benar. Ada apa? Apakah sudah sampai level itu kita nggak percaya sama orang beriman? Jemaah, la haula wala quwata illa billah. Jangan dustakan saudaramu selama dia berada di atas iman dan Islam. Wala yahqiruhu, dan dia tidak merendahkan saudaranya yang lain. Jika ini masih ada di tengah-tengah kita, dalam hati kita, dalam perbuatan kita, demi Allah, jangan pernah berbicara tentang ukhuwah, karena itu tidak mungkin terjadi. Belum lagi kemudian kita tidak pernah berpikir untuk mendoakan saudara kita. Karena orang mukmin, di antara doa-doa terbaiknya dia siapkan untuk saudaranya. Betul? Jamaah? Kapan terakhir mendoakan saudara yang lain? Saudara muslim. Udah nggak usah dijawab jamaah, sudah. Antum jawab lagi dalam hati. Kalau sudah lama enggak, maka ini masalah yang pantas membuat kita mempertanyakan iman kita sendiri. Sedangkan dalam hadis yang sahih Nabi jelas mengatakan, da'watul mar'i li akhihi bi dhahril ghaib. Doa seorang muslim, seorang mukmin bagi saudaranya tanpa diketahui saudaranya. Kenapa ini harus ada kalimat ini? Karena orang kalau tulus mencintai saudaranya yang lain, dia akan terus diam-diam tanpa saudaranya perlu tahu mendoakan dirinya.
Gak gini, akhi, ana udah doain antum setahun loh. Antum sekarang ini berkat doa ana. Misalkan. Gak perlu tahu, karena dia melakukannya karena Allah. Kan orang itu kalau betul-betul melakukan sesuatu karena Allah, semakin tidak ada yang tahu, semakin lebih baik bagi diri. Dia gak peduli. Orang gak kenal dia, orang gak tahu dia, orang gak tahu kebaikan dia, gak ada urusan. Karena yang dia pedulikan hanya Allah. Yang penting Allah maha tahu tentang apa yang dia lakukan. Ya jemaah, ada orang-orang yang mungkin di dunia batu dan pepohonan pun tidak mengenal dirinya. Ya mungkin. Tapi di akhirat, makhluk-makhluk Allah dari para malaikat, arasy Allah dan yang lainnya itu sangat mengenal dirinya. Kenapa? Karena Allah terus menyebutkan namanya. Kayak Uwais Al-Qarni jemaah. Ya, Uwais Al-Qarni itu kenapa terkenal jemaah? Bahkan di dunia nih. Karena dia tidak ingin dikenal. Paham maksudnya jemaah? Ketika Umar bilang, kan Abu Musa itu di Basrah, di Baghdad. Uwais mau ke sana. Kata Umar, saya tulis surat supaya engkau dimuliakan di sana. Dikasih rumah. Apa kata Uwais? Akunu fi ghabra'in nas. Saya menjadi manusia yang nggak dikenal, seperti debu. Jamaah, ada yang kenal debu jamaah? Ini debu yang kemarin datang ke masjid ini. Ada yang kenal begitu jamaah? Nggak ada. Akunu fi ghabra'in nas. Saya menjadi manusia seperti ini. Ahabbu ilai. Lebih saya cintai, lebih saya sukai. Tapi apa balasan Allah? Allah jadikan dia masyhur di dunia dan di akhirat. Jemaah, ana mau tanya sekarang. Itu hadis yang saya sebutkan belum selesai. Orang yang mendoakan saudaranya secara diam-diam apa? Mustajab. Satu itu dulu. Dan di atas kepala manusia seperti ini ada malaikat, betul? Apa kata malaikat ini? Walaka bimithl. Dia mengatakan amin, doanya diaminkan sama malaikat, amin. Tapi kemudian malaikat bilang begini, kamu dapat yang sama juga. Wallahi, apa ruginya kita mendoakan saudara kita? Ya Allah, nikahkanlah saudara kami ini dengan 4 wanita soleha ya Allah. Wah, amin langsung ya. Ini kalau yang satu ini sudah amin semua ini. Iya. Oh, ini baru kepikiran. Oh iya benar ya. Mustajab nggak? Tapi masa iya yang ada di kepala kita cuman itu aja jemaah? Kenapa nggak mengatakan kepada Allah berdoa, ya Allah, kumpulkan saya dengan saudara saya itu di dalam surgamu ya Allah. Jadikan kami bertetangga di dalam surga, sebagaimana Engkau jadikan kami bertetangga di dunia, sebagaimana Engkau jadikan kami bersahabat di dunia. Ada nggak yang pernah doa kayak gitu sama temannya? Kepada Allah untuk temannya, ada nggak? Kalau nggak ada, bohong cinta kita sama saudara kita. Jamaah, jauh sekali iman kita dari kata ukhuwah, dari kata sempurna, dari kata cinta kepada saudara kita yang beriman. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW, ini dalam doa yang ana yakin juga jarang kita amalkan, diriwayatkan Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW itu ini ada ana ambil penggalan yang menjadi dalil pembahasan kita, di mana Nabi mengatakan di akhir doanya, Allahumma inni as'aluka hubba. Ya Allah, aku minta kepadamu dianugerahkan kecintaan kepadamu. Ini nggak pernah kita minta, jarang. Jadi minta agar hati ini mencintai Allah. Wa hubba man yuhibbuk. Dan anugerahkan kepada kami cinta kepada orang yang mencintai dirimu. Diminta sama Nabi Muhammad SAW.
agar bisa mencintai saudara yang beriman. Jemaah. Wa hubba amalin, dan kecintaan kepada amal, yuqarribuni ila hubbik, yang mendekatkan diriku kepada cinta. Ada yang pernah doa seperti ini? Sepanjang hidupnya. Ada yang seperti ini jemaah? Gak ada? Atau belum? Belum. Taib. Sekarang kita tahu. Dan sudah saatnya kita memperbanyak doa seperti ini. Karena syaitan ini sedang berusaha membinasakan persaudaraan kita. Begitu bencinya kita ketika melihat saudara sesama mukmin, tapi itu tidak pernah terjadi ketika melihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, musuh kita itu bukan orang beriman. Ya, jemaah, yang kita benci hari ini siapa? Ustadz, memang boleh benci sama boleh. Bahkan bagian dari iman jika kebencian ini karena Allah. Jangan lupakan itu jemaah. Ya, kalau nggak ada kebencian, dunia ini hancur. Tapi kebencian itu harus dibangun di atas iman, supaya tidak zalim, nggak jahat kita sama orang. Perhatikan jemaah, Allah mengharamkan kita menzalimi orang yang kita benci. Nggak ada agama yang seperti ini. Dalam surat Al-Maidah itu Allah mengatakan apa? Antum pasti pernah dengar. La yajrimannakum syana'an nuqaumin. Jangan gara-gara kebencian kepada satu kaum kemudian kalian tidak berbuat adil. Allah ta'dilu. Mungkin gak kita benci sama orang beriman? Mungkin. Tapi karena iman kita tidak akan pernah menzalimi diri. Betul? Betul? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, haus jemaah. Anda minum dulu jemaah. Antum gak panas jemaah? Panas gak? Enggak, alhamdulillah. Ini gak panas, sebetulnya cuma hangat aja. Ya. Sedikit hangat. Ya. Biasanya panasnya berapa derajat kalau di sini? Jemaah? Hah? 36? Oh, sedang berarti. Gak sampai 40 enggak? Belum? Jangan. Kok belum? Kayak ingin mencapai prestasi begitu, 40. Sumenep 40 derajat. Ya, jangan. Ya. Karena panas itu radiasinya neraka. Iya, radiasinya neraka kan, panas itu. Panas bumi itu. Min faihi jahannam, kata Nabi Muhammad SAW. Karena radiasi panasnya neraka jahannam yang di langit itu sampai ke bumi. Bukan mataharinya nih, enggak ada, dari sana. Makin panas, makin jamaah. Enak-enak, bener Pak. Kan jawabannya sederhana sebetulnya. Untuk mikir kayak cari dalil gitu. Makin apa nih? Iya. Ya, makin panas makin tidak enak. Dan semakin berat ibadah yang kita lakukan. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sampai mengundur sholat hanya gara-gara panas. Sholat zuhur itu musim panas sama Nabi diundur. Diberikan jarak yang cukup jauh dari waktunya agar panasnya lebih mending. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lupa jamaah rahmatillah Allah bahwa menjaga ukhuwah ini adalah ibadah azimah. Dia adalah ibadah yang sangat agung.
Dalam hadis yang sempat saya singgung tadi, lengkapnya hadis itu diriwayatkan Imam Muslim, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan kalian masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Dengan kata lain, Allah sedang mensyaratkan cinta di antara sesama orang yang beriman sebagai syarat masuk surga. Antum benci sama saudara antum, bencinya dari dalam hati, pokoknya muak lihat wajahnya sampai mati tidak ingin kenal lagi, maka ini akan mempersulit jalan antum masuk surga. Karena Allah membenci manusia seperti ini. Satu. Yang kedua, jamaah rahmatillah Allah, Allah kelak di akhirat itu hanya akan menaungi di antara manusia-manusia Allah, hanya akan menaungi yang saling mencintai karena Allah. Di antara 7 yang disebutkan sama Allah, betul? Satu apa? Sebutkan satu. Rajulan, 2 orang hamba Allah, tahabba fillah, saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpul karena Allah di atas cinta Allah, berpisah pun karena cinta Allah. Sedekah iya, sholat iya, nikah iya, tapi saling mencintai tidak. Apa ini? Iman apa seperti ini? Kebencian itu ada di ubun-ubun, saking bencinya sama saudara muslim. Ketika berselisih, tidak punya itikad untuk menyelesaikan. Apa susahnya duduk ketemu ngobrol, ana minta maaf, selesai. Iya, capek jemaah, capek. Melihat perselisihan di tengah kaum muslim itu meletihkan. Dan inilah tanda bahwa iblis berhasil memporak-porandakan kita. Kenapa? Karena yang bisa dilakukan iblis untuk membinasakan kaum muslimin itu adalah fit tahrish, menebar, menanamkan kebencian sehingga mereka saling bermusuhan satu sama lain. Jemaah, ya jemaah, jangan lupa perkara ini. Dalam hadis yang lainnya, jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita sebutkan dulu hadisnya, bahwa yang dinaungi sama Allah itu salah satunya saling mencintai. Kata Allah begini nanti di akhirat, Allah itu akan menemui kita, betul? Jamaah, anda ulangi sekali lagi, Allah akan menemui kita tidak? Kapan? Ya betul, di akhiratnya kapan? Betul, jawaban antum betul. Tapi persisnya kapan? Pertama kali Allah akan menjumpai kita, mendatangi kita, kapan? Padang mahsyar sebelum hisab. Allah akan berjumpa langsung dengan kita, berhadapan langsung, meskipun hijab. Betul. Tapi berjumpa. Dan Allah akan mengatakan, ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang saling mencintai karena aku? Mana? Dicari sama Allah. Dicari sama Allah. Udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Aku akan berikan naungan kepada mereka di hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dicari sama Allah. Belum lagi dalam hadis yang lainnya, dalam musnad Imam Ahmad, Allah mengatakan hadis kursi, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib mendapatkan cintaku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Anda mau tanya, kalau Allah sudah cinta, apa yang akan terjadi? Antum bisa jawab, antum boleh. Enggak, siapa yang bilang boleh pulang? Masya Allah, cuma Anda jauh-jauh antum pulang ya, kef ya. Pak Habib udah capek. Antum mau pulang duluan? Nggak bisa. Duduk dulu. Ya, jamaah rahmatillah Allah. Kalau Allah sudah cinta, apa yang akan terjadi? Antum, kita semua itu yang difikirkan cuma cintanya istri, cintanya anak-anak, sama cintanya orang tua. Kita nggak pernah memikirkan cintanya Allah. Kalau istri marah kita bingung, kalau anak marah kita bingung,
tapi nggak pernah berpikir ketika Allah marah. Anak istri kita tidak lebih berharga dari Allah, sedikit pun. Ya, cinta mereka itu nggak ada apa-apanya dibandingkan cinta Allah. Dan kita diwajibkan mencintai Allah melebihi diri kita dan seluruh manusia. Betul? Nah, sekarang kamu tanya, kalau Allah udah cinta, apa yang akan terjadi? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus apa lagi? Itu aja sudah, itu mencakup semuanya ya. Udah rizki, udah kebaikan semuanya. Iya. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan berikan semua jalan menuju puncak kenikmatan, semuanya. Mau itu musibah, musibah itu bukti cinta Allah, betul tidak? Betul? Ya, jadi udah nggak usah ngeluh kalau ketika dapat musibah, sudah berhentilah. Status WA atau hapus. Nggak usah curhat sama makhluk, nggak ada gunanya. Sama-sama kena musibah, terus minta solusi, gimana caranya? Dia juga kena musibah. Antum minta solusi dari hamba yang juga diuji sama Allah. La haula wala quwwata illa billah. Langsung minta sama Allah. Kan Allah nyuruh begitu, minta langsung. Ya. Dan penyebabnya yang membuat Allah cinta, salah satunya adalah ketika saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari ini bersama-sama jemaah. Kesalahan saudara kita itu tidak pantas menggugurkan cinta yang ada di dalam dada kita karena Allah. Ya, makanya Allah memerintahkan kita kalau melihat dua saudara mukmin berselisih, damaikan. Ya, jangan diem. Kalau kita milih nggak ikut campur, betul tidak? Ya, jangan. Ini nanti tambah ini. Siapa yang ngajarin kita seperti ini? Allah tidak. Rasulullah SAW tidak. Bahkan Allah yang mengatakan fa'aslihu baina akhawaykum. Damaikan antara dua saudara kalian yang berselisih. Kenapa? Karena persaudaraan iman adalah kunci kebahagiaan dan kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sampai di sini dulu jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Sisa waktunya jika ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ada silakan. Ada, Ustaz. Silakan, Pak. Sering kali kita merasa seperti ini loh dengan tetangga ya. Tetangga. Tetangga juga sebenarnya membenci kita, membenci kondisi seperti ini kan ya. Ini bagaimana kemudian kita dengan tetangganya gitu? Tetangganya mukmin, Muslim. Nah, Islam saja. Islam saja gitu. Oh, belum beriman kayak ini. Ketika kita penampilan seperti ini, kayaknya sih seakan-akan itu kayak nggak sudi. Maksud saya begini. Yang kita hukumi adalah zahir. Selama dia memiliki ciri-ciri Islam, pergi ke masjid, beribadah sebagaimana kita beribadah dan seterusnya, maka dia punya hak Islam sampai jelas perkara yang membuat dia keluar dari daerah itu. Kalau tidak, kita nggak boleh kemudian mengatakan Islam tapi belum beriman kayak ini. Taib, itu dulu. Ini harus kita luruskan. Satu. Tapi selama dia Muslim, maka dia itu memiliki hak yang jauh lebih besar daripada orang lain. Karena sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, kalau orang yang jadi tetangga ini keluarga mukmin, maka dia punya 3 hak. Hak Islam, hakul jiwar, hak bertetangga, dan hakul silah. Dan dia punya hak persaudaraan, nasab, silaturahmi. Ini yang paling, tetangga yang paling berat untuk diapa-apakan. Gak boleh disakiti, haramnya mutlak ini sudah. Karena haknya terlalu besar. Yang kedua adalah tetangga Muslim punya 2 hak, tetangga dan Islam. Nah, ketika kita disakiti sama saudara kita, apakah Islam mengajari kita untuk membalasnya atau dizalimi, membalasnya dengan kezaliman yang sama?
Jawab masing-masing. Susah Ustadz, tapi kita pun harus membela diri. Betul, betul, ini nggak salah. Tapi bukan ini dulu yang didahulukan. Ya, jangan langsung jet, oh langsung, oh gitu, oke, oh nggak ada persaudaraan kalau caranya begini. Nabi Muhammad SAW itu bersabar 13 tahun menghadapi tetangganya yang kafir yang setiap hari menyakiti diri beliau semenjak beliau jadi Nabi dan Rasul. Kan tetangganya tokoh Quraisy semua ketika di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Itu tokoh pembenci Nabi yang paling kuat. Tetangganya, pamannya. Nabi sabar sampai detik terakhir. Sudah keterlaluan, baru Nabi, itu pun Nabi cuman berteriak di hadapan mereka, ayu jiwarin had, ini cara bertetangga seperti apa yang kayak gini. Di situ barulah Nabi mendoakan mereka semuanya. Allahumma alaika bi Abi Lahab wa Abi Jahal, dan seterusnya. Ya Allah, aku serahkan mereka semuanya kepada dirimu ya Allah. Dan semuanya mati di perang Badar. Tapi Nabi sabar dulu. Itu kafir. Bagaimana dengan orang yang beriman? Memang sulit. Anda nggak bilang ini mudah. Tapi ini yang semestinya kita lakukan dengan tetangga-tetangga. Tahan diri aja. Alas. Sampai mana dia zalim sama kita? Silahkan. Tapi kita menahan diri kita untuk tidak melakukan kezaliman. Anda mau tanya, Allah akan membiarkan kezaliman hamba-hambanya atau tidak? Tunggu aja. Tunggu. Kalau kita nggak bisa memaafkan, tapi jangan bersikap sama seperti mereka. Ya, dia buang sampah ke rumah kita buang lagi ke rumah dia. Terus aja begitu oper-operan. Sampai kapan? Iya, nggak selesai kan? Nggak selesai. Nggak selesai. Iya. Sedangkan Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Apa yang dikhawatirkan orang yang sadar bahwa Allah membersamai dirinya? Fadl menyakiti anak, silakan. Tapi sampai kapan kamu sanggup menyakiti saya? Karena yang menemani saya untuk menghadapi dirimu itu Allah. Itu kalau mau disampaikan, sampaikan sama tetangga kita. Pak, sampai kapanpun sampean menyakiti saya, ya, Anda nggak akan kuat. Karena tempat saya mengadu itu Allah. Yang berjanji menolong saya itu Allah. Dan setiap orang yang terzalimi yang ada di atas permukaan bumi ini. Orang cabai disiram pakai minyak tanah mati. Siapanya? Cabai bisa jamu itu. Allah gantikan dengan cabai di surga. Ayo. Loh iya. Bahkan lebih baik dari cabai yang ada di dunia ini. Kalau antum masih pengen cabai nanti di surga. Tapi ada yakin enggak? Ya, kalau di surga pengen cabai enggak? Enggak. Pengennya apa? Iya. Dan itu memang yang dijanjikan sama Allah. Ya, tapi artinya saya tidak bilang ini mudah. Tapi begitulah Rasulullah SAW mengajari kita. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW didatangi seorang sahabat yang mengeluhkan tetangganya. Tetangga saya ini menyakiti saya Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan? Kata Rasulullah SAW, itrah mata'aka fit tariq. Lemparkan barang yang ada di rumahmu ini, simpan di tengah jalan. Suruh keluarkan semua yang ada di rumah, simpan di tengah jalan. Maka ini menarik perhatian kaum muslimin. Setiap kali melewati dia dengan barang-barangnya, ada apa ini? Ya, ditanya dia menjawab, saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena ketika saya mengadukan tetangga saya yang jahat, yang menyakiti saya disuruh begini. Ya, sampai akhirnya kaum muslimin melihat, oh ini gara-gara tetangganya. Dan akhirnya mereka melaknat tetangganya, mendoakan keburukan untuk tetangga. Dan ini dilihat oleh si tetangga itu. Setiap orang yang lewat, semoga Allah melaknatnya. Setiap tetangganya orang lain lewat, semoga Allah melaknatnya. Makin lama makin serem dia. Dan kemudian mendekati tetangganya dan meminta maaf. Kembalikan barangmu masuk ke dalam rumah, aku tidak akan pernah menyakitimu lagi selamanya.
Tapi bukan melakukan kezaliman yang sama. Antum dilempar minyak tanah mati, antum lempar apa ke dia? Nanti keluarga nggak terima, saya suruh berantem. Oh jangan. Jangan. Istri maksudnya. Kalau begini jangan didengerin. Iya. Ya, makanya laki-laki itu dijadikan pemimpin. Kenapa? Karena dialah yang masih bisa menggunakan akal sehatnya dalam keadaan-keadaan seperti ini. Kita harus menggunakan akal sehat kita. Ketika dapat saran yang tidak benar, meskipun itu dari orang yang sangat kita cintai dan sangat dekat sama kita, jangan didengar. Ini salah. Ya, suruh ribut, nehi, nggak ada. Iya, karena musuh kita siapa? Tetangga. Musuh, coba. Kita tahu nggak bahwa yang pertama kali akan disidang, diadili sama Allah, yang bermusuhan, yang ribut itu adalah jaran, dua orang yang bertetangga. Mereka dulu sama Allah yang disidang. Awalul mutakhasimain, orang berselisih, orang ribut, pertama kali yang akan disidang, dihukumi sama Allah, itu dua tetangga yang ribut. Maukah kita jadi orang yang pertama kali disidang sama Allah? Alas, biarkan dia dengan keburukan. Gak mudah memang, Anda gak bilang ini mudah, tapi ini sikap yang semestinya diambil oleh orang yang beriman. Ya, gak semua perkara itu diselesaikan dengan amarah. Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling menahan amarahnya jika dirinya yang tersakiti. Ya, Nabi gak pernah balas dendam, gak pernah membalas apapun yang dilakukan orang yang menyakiti dirinya. Personalnya gak pernah. Tapi kalau Allah dan Rasulnya yang disakiti, Allah, agama Allah yang dihinakan, maka beliau berada di barisan yang paling depan untuk menghadapi siapapun. Marah beliau. Dan itulah yang harus kita contoh. Bukankah Nabi itu diperintahkan untuk dicontoh, jemaah? Ya, kenapa yang ini nggak dicontoh? Uswatun hasanah. Kenapa yang ini nggak dicontoh? Karena ini bukti sempurnanya iman. Inilah yang paling berat, yang menguji keimanan kita. Memang sulit mengendalikan amarah, sulit sekali. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, dan berdoalah kepada Allah agar dihindarkan dari tetangga yang buruk. Dan ada doanya, ada. Allahumma inni a'udzubika min jarissu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Anu baca itu terus. Ketika titik boleh baca doa itu. Witir sujud antara dua azan ketika hujan turun. Apalagi antum sedang terzalimi sekarang, mustajab. Ya Allah, pindahkanlah dia. Udah selesai. Iya. Allah min a'udzu min jarissu fid daril muqamah, kata Nabi begitu. Ya Allah, lindungi aku berlindung kepadamu dari tetangga buruk fidaril muqamah, di tempat kita berdiam. Maksudnya tempat mukim kita. Itu nggak pernah kita baca, ya wajar kita dapat tetangga yang buruk. Ya, mau satu kampung buruk semuanya, baca doa itu, Allah akan singkirkan mereka semuanya. Imma Allah pindahkan mereka, imma Allah rubah mereka dari tetangga yang buruk jadi tetangga yang baik. Apapun takdir Allah, yang penting kita minta sama Allah. Ya. Oh jangan, nggak usah. Justru yang mustajab itu yang diem-diem. Maksudnya dia dengar Allahumma inni a'udzubika min jarissi. Namun tanya, dia ngerti apa enggak? Oh, Ustaz. Oh, Ustaz lokal. Bahasanya. Ada yang interlokal berarti. Iya, nggak perlu. Kenapa? Karena yang perlu dan kita harapkan mendengar doa kita siapa? Allah. Jadi jemaah, kalau kita itu berurusan hanya dengan Allah saja, maka hasilnya pasti hasil yang terbaik. Udah, nggak usah libatkan siapapun. Antara saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di waktu-waktu di mana Allah sangat mendengarkan doa kita, panjatkan apapun yang kita harapkan. Ya, apalagi kalau kita terdoa.
Sudah tenang, tunggu jemaah, tenang. Karena janji Allah itu tidak mungkin meleset. Ya. Bahkan Allah bersumpah dalam hadis qudsi itu, la ansurannaka walau ba'dahin, aku pasti menolongmu wahai hambaku yang terzalimi meskipun ada jeda beberapa saat. Jadi dari doa itu sampai ijabah itu ada waktu, tapi pasti kata Allah, sungguh pasti aku akan menolong. Jadi tunggu aja. Ya, dan doalah dengan doa yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan melalui kertas ya, kita jawab dulu. Waduh, tulisannya besar sekali ini jemaah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Berikan kami nasihat Ustaz tentang mungkin sebagian ikhwan dan akhwat kita di saat kajian maupun di luar masih pilih-pilih berkelompok seperti senior dan junior. Masya Allah, ini kurang futsal ini. Kurang badminton sama futsal ya, artinya kurang berkumpul, sehingga yang muncul adalah dhon, prasangka, karena tidak pernah tidak ada pernah interaksi yang baik. Ya, ini saya selesaikan dulu pertanyaan sebelum saya jawab. Sehingga ikhwan dan akhwat yang baru merasa dikucilkan. Ya, gini jemaah. Nabi Muhammad SAW kan pernah bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa la ya'lamu li'alimina haqqah. Atau kama qala Nabi SAW, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua di antara kami. Ya, kalimat ini Nabi sebutkan, asbabul wurudnya adalah karena ketika ada seorang yang sepuh ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW di masjid, terhalangi oleh sahabat-sahabat yang bermajlis dengan Rasulullah SAW dan tidak diberikan jalan, tidak diberikan akses untuk sampai ke Rasulullah SAW. Ketika Nabi melihat ini, Nabi mengatakan kalimat ini. Nabi yang memerintahkan untuk memberikan ruang agar bapak ini bisa sampai ke Rasulullah SAW. Wa yarham saghirana, dan kemudian tidak termasuk golongan kami yang tidak merahmati, menyayangi yang lebih muda, yang lebih kecil. Jadi kalau sebagian dari kita berpikir yang muda saja menghormati yang tua, enggak. Tapi yang tua pun harus menyayangi, mengasihi, merahmati yang jauh lebih muda. Ya, gak bisa misalkan seperti ana lebih tua dari antum, gak bisa. Justru karena kita lebih tua dari saudara-saudara kita yang lebih muda, harusnya kita menunjukkan cinta dan kasih sayang kita sama mereka, kepedulian kita sama mereka. Ya, ketika kumpul misalkan ini yang duduk senior, misalnya bahasanya kan senior, ada yang junior, panggil, sini nak, sini dek, kumpul sama kami. Ya, jemaah, apa sih yang menghalangi kita untuk kumpul bareng itu apa? Gak ada sebetulnya, gak ada. Suka gak nyambung Ustaz sama yang muda-muda ini? Ya gak nyambung kalau gak disambungkan. Ya, duduk bareng gak akan pernah nyambung. Betul? Dan tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, yang tidak mengetahui hak-hak ahli ilmu atau ulama kami. Ya, jadi jawabannya sudah ada dalam syariat. Dan kenyataan ini memang pahit dan salah. Makanya ini harus dihancurkan. Penghalang ini harus dihancurkan. Caranya gimana? Dengan berjumpa, bertemu, dan duduk bersama-sama. Karena yang sepuh, yang senior membutuhkan yang muda, dan yang muda pun membutuhkan hikmah dari yang tua. Yang muda ini menang di fisik dan semangat, tapi akalnya belum sempurna. Sedangkan yang sepuh, tenaga sudah mulai kendor, badan sudah mulai lemah, tapi ilmu, pengalaman, dan hikmah kebijaksanaannya full. Betul? Makanya Nabi bilang al-barakatu
Ma'a akabirina, keberkahan itu ketika seseorang mendekat kepada orang-orang yang sepuh di antara kami. Coba diamalkan, maka masalah ini hilang. Hilang nggak jemaah? Hilang. Makanya salah satu solusinya futsal. Hah? Goes, betul Pak. Goes, mancing, berenang, udah sempurna itu sudah. Sama naik gunung. Ya, sudah, ajak semuanya, tua, muda. Jadi nggak usah dipisah-pisah. Ayo berangkat. Berangkat. Ya Allah, ini kesempurnaan Islam. Andaikan mukminin menyadari ini, nggak akan ada masalah seperti ini. Karena yang sepuh mencintai saudara-saudara mereka yang lebih muda, dan yang lebih muda menghormati, menghargai yang lebih tua. Ya, Rasulullah SAW itu ketika ayahnya Abu Bakar, Abu Quhafah mau masuk Islam, ketika Fathu Makkah, itu dibawa sama Abu Bakar Siddiq masuk Islam. Setelah sekian tahun dia berada di atas kekufuran, rambutnya sudah putih semua, dibawa menghadap Rasul. Abu Bakar ingin mensyahadatkan ayahnya, tapi apa kata Rasulullah SAW? Kenapa engkau bawa ayahmu menjumpai diriku? Ya, harusnya saya yang menjumpai beliau. Bayangkan coba. Harusnya saya yang lebih muda yang datang menjumpai beliau. Kalau beliau mau masuk Islam, padahal saat itu masih kafir. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW menghormati yang lebih tua. Coba mukmin itu mengamalkan ini semuanya. Ya, maka tidak ada perselisihan di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan. Silakan kalau mau bertanya lagi, silakan. 1 atau 2 pertanyaan lagi, silakan. Silakan Pak. Tadi dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh berteman sama orang kafir. Tapi kalau niat kita itu membina, istilahnya, apakah tidak boleh kita berteman? Iya. Bahkan untuk membina kita harus berteman. Iya. Barakallahu fiik. Masya Allah, pertanyaan yang baik sekali. Yang lebih tepat mungkin, jika saya boleh sempurnakan mungkin statementnya Pak, kita ini dilarang atau diperintahkan berteman hanya dengan orang yang beriman, tapi kita tidak dilarang berinteraksi dengan orang kafir. Sebagaimana Rasulullah SAW itu tidak pernah membatasi dirinya untuk berinteraksi. Betul tidak Pak? Ya, ketika berjumpa ataupun ketika berniaga, tapi tidak lebih dari itu. Kemudian bersahabat, kan sebagian dari kita pertemanan ini akan menggiring dirinya kepada persahabatan, betul tidak? Meskipun beda keyakinan, kadang-kadang dijalin di atas satu hobi yang sama, betul Pak? Di atas kepentingan yang sama duniawi, akhirnya lebih dari itu. Nah, itu tidak boleh terjadi semestinya. Akhirnya ada cinta kepada mereka, kemudian juga kadang-kadang muncul kebencian karena mereka benci. Ini namanya wala dan bara. Ini nggak boleh terjadi semestinya. Tapi interaksi Islam tidak pernah mengharamkan sedikit pun. Mudah-mudahan bisa difahami insyaallah Pak. Nah, yang seharusnya persahabatan pertemanan yang sejati itu memang hanya dengan orang yang beriman. Karena ketika bersahabat dan berteman itu, kita memberikan cinta kita. Membenci ketika teman kita benci, dan semua itu harus karena Allah. Dan itu yang akan mendatangkan kemuliaan bagi kita Pak. Jadi kalau kita misalkan bersahabat dengan orang kafir, meskipun niatnya seperti itu, sahabatan ya, sebenarnya tanpa sahabatan pun kita bisa membina dengan interaksi saja, menyampaikan kebenaran. Jika berjumpa misalkan, Mas, saya ingin menyampaikan sesuatu, ini misalkan, sampaikan saja tanpa harus memiliki hubungan lebih dari itu ya. Karena interaksi yang diperintahkan syariat kepada orang kafir itu interaksi buruk atau baik? Baik, selama dia tidak menyakiti kita, baik. Kapan Nabi menzalimi orang kafir? Gak pernah. Tapi hanya sebatas itu. Karena persahabatan atau pertemanan, kan kita dalam bahasa Arab dibahasakannya teman itu sodik. Kenapa disebut sodik? Karena pertemanan itu dari sini muncul, kejujuran yang ada dalam hati. Kita hanya bisa berteman dengan orang yang betul-betul jujur, kita sayangi,
Ya, dan kita ingin berbuat baik sama dia. Betul nggak Pak? Maka yang lebih tepat adalah kita memang hanya diperintahkan berteman dengan orang beriman, bersahabat. Tapi dengan orang kafir kita diizinkan berinteraksi. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Ketika kita berinteraksi dengan orang kafir, tujuan kita berinteraksi dengan mereka apa? Pasti dunia. Padahal kita diperintahkan untuk mendakwahkan Islam juga kepada mereka. Nah, seringkali karena kepentingan dunia akhirnya dakwahnya hilang. Gak enak, gak nyaman. Wah, ini hubungan sudah baik, kita berinteraksi sama dia. Tiba-tiba kita katakan, Pak, niat masuk Islam nggak? Misalkan, wah bubar ini urusan saya. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Sedangkan ketika kita menyampaikan kebenaran karena Allah, belum tentu dia menolak. Kalaupun menolak, belum tentu dia kasar dan membenci kita. Betul nggak? Cuman jarang sekali kita punya niatan untuk melakukan itu. Ya, saya ini Pak besar dulu di pemukiman orang-orang yang kafir. Ya, jadi rumah nenek saya itu dikelilingi orang-orang yang tidak beriman. Saya besar di situ berapa tahun. Itu nenek saya, ibu saya, kerabat ibu saya itu, sama mereka tuh terang-terangan, kalian itu baik, cuman kurangnya satu apa? Kafir. Betul. Coba masuk Islam, dan mereka nggak tersinggung sedikit pun. Wah, can menang hidayah, kata bahasa Sundanya begitu. Saya belum dapat hidayah, kata si kafir ini. Iya, betul. Artinya kekhawatiran kita ini berlebihan seringkali. Ya, dan semua itu seringkali disebabkan karena dunia. Kita tidak ingin kehilangan kepentingan dunia kita ketika kita berinteraksi dengan orang kafir. Ya, padahal rezeki di tangan Allah, kemudahan di tangan Allah. Ya, semua dunia ini di genggaman Allah. Allah mudah memberikannya kepada kita asal kita bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jelas Pak insyaallah. Mudah-mudahan Allah teguhkan kita untuk bisa berteman dengan orang yang beriman, ya, dan menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini jamaah rahmatillah. Oh, ada satu lagi? Oh, ada dua. Terakhir banget ini. Silakan, Allah. Bagaimana dengan kejadian di negara kita ini, Ustaz? Gimana? Misalnya ada pemimpin dikirim untuk ngelayat kepada salah satu. Waduh, itu bukan ranah ana. Apa itu? Termasuk al-bola atau Ya, antum tahu jawabannya sebetulnya. Ya, yang begini, ya, itu ranahnya para ulama. Satu, ana bukan tidak mau menjawab, ana bisa jawab, gampang sekali jawabannya. Cuman apa yang kita jelas lihat dan kita yakini kebenarannya seperti apa, itu sudah jawabannya. Paham maksud anda aja Pak? Iya, panas. Ini fenomena yang membuat kita sedih. Tapi ini terjadi karena apa? Karena apa coba? Karena keadaan rakyatnya itu sendiri. Karena kata Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima apa? Begitulah kata Allah, kami jadikan sebagian orang zalim pemimpin bagi orang zalim yang lainnya. Jadi pemimpin itu cerminan yang dipimpinnya. Kalau kita berubah, Allah berikan yang terbaik. Paham maksudnya ya? Jadi daripada kita sibuk menilai itu, lebih baik kita sibuk menilai diri kita sendiri dan berubah. Dan mengajak orang lain untuk berubah. Ayo. Sekarang ini yang perlu kita lakukan adalah kita tidak pernah berhenti mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Gitu aja. Semampu yang bisa kita lakukan. Misalkan ada orang yang mungkin belum ke masjid, ayo ajak. Ayo, kita butuh banyak orang yang sholat untuk merubah keadaan. Atau orang mungkin belum ke majelis ilmu, ajak, ayo. Kenapa? Nggak ada temennya, saya temenin. Nggak ada kendaraannya, saya jemput. Ayo. Ini yang harusnya kita lakukan. Terakhir Pak, antum Pak. Terima kasih. Gimana caranya
bila sesama ikhwan saya mendolimi kita. Suatu contoh umpamanya yang punya utang kepada kita terus nggak bayar, terus nggak bayar, padahal kan itu sebuah kedoliman. betul, Dan kedoliman itu harus diingatkan kan. betul. Sedangkan kalau diingatkan justru dia yang marah. Itu resiko Pak namanya Pak. Itu resiko. Ya, enggak. Bagaimana caranya Nah, menghadapi sahih. sesama ikhwan? Yang pertama betul kata Nabi Muhammad SAW, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu zalim ataupun terzalimi. Kata para sahabat, kalau terzalimi kami paham gimana menolongnya. Tapi yang zalim gimana menolongnya? Imna'hu min zulmihi. Cegah dia dari kezalimannya. Jadi yang antum melakukan atau siapapun yang melakukan ini benar sudah. Nagih. Nuntut dia untuk mengembalikan hutang. Tapi kemudian dia lebih garang, yang harus dilakukan berikutnya adalah sabar. Sabar. Memang menghadapi manusia seperti ini, obatnya cuma satu, sabar. Kenapa Ustadz? Kenapa kita nggak boleh membela hak kita? Nagih itu membela hak kita dan menolong saudara kita. Tapi kalau orang itu nggak mau bayar, baik dia punya ataupun tidak punya, apa yang bisa kita lakukan? Oh, saya laporkan, terus dilaporkan. Kalau dia pura-pura bilang nggak punya duit, gimana? Anggap seperti itu, kemungkinan terburuk. Tetap ujung-ujungnya antum harus apa? Sabar. Ya, dan Nabi bilang, innan nasra ma'as sabr. Pertolongan Allah itu datang bersamaan kesabaran. Ini yang sering kita lupakan. Jadi kan orang itu kesal kalau dikasih tahu sabar itu ya. Ya banyak orang itu kalau lagi di ini sabar. Aduh sabar terus sampai kapan sabar? Sampai mati. Unlimited. Dan pahalanya pun unlimited nanti di akhirat. Jadi memang sabar. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum sanggup untuk melakukan yang lebih dari itu, maka maafkanlah kezalimannya dengan cara apa? Tidak perlu dia membayar hutangnya. Ini level yang paling tinggi dan ini tanda kesempurnaan iman. Kalau antum sanggup gitu. Kalau nggak sanggup, sabar. Sabar, nggak ada pilihan lain, sabar kalau nggak sanggup. Ya, karena orang-orang yang sanggup mengikhlaskan hutang saudaranya, maka Allah akan membebaskan dirinya dari neraka. Dan itu yang dikatakan Nabi ketika di masa dahulu, kata Nabi, ada seorang yang biasa minjamin uang sama orang dan setiap kali berjumpa dengan kreditur lah, anggap seperti itu bahasanya, yang nggak bisa bayar, langsung dia katakan sama anak buahnya, coret namanya, jangan pernah ditagih. Kenapa? Apa alasannya? La'allallah an yatajawazu anna yaumal qiyamah. Mudah-mudahan gara-gara ini Allah menghindarkan diri kita dari azabnya nanti pada hari kiamat. Yang bisa melakukan ini siapa jemaah? Orang yang sempurna imannya. Kita punya pilihan sebetulnya. Cuman biasanya kita pilihannya cuman sampai nagih dan sabar. Bagus level itu sabar. Kalau sampai memaafkan dan mengikhlaskan ini berat. Ya. Dan bagi yang ngutang, dia akan mencari orang yang lebih banyak lagi yang seperti ini modelnya. Dicari sama dia. Oh ini ikhwan-ikhwan seperti ini yang harus dijadikan teman. Iya. Iya. Jangan khawatir jemaah. Dalam hadis sahih juga Bukhari, Nabi mengatakan begini, barang siapa yang meminjam, kata Nabi, dengan niat menghancurkan harta saudaranya, atlafahullah, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Jadi orang yang ngutang niatnya memang nggak mau bayar, pastikan dia binasa dunia dan akhirat. Dan itu yang terjadi. Jadi kalau kita pikir enak banget orang ini minjam, kemudian kita ikhlaskan, dan orang pun akhirnya sama karena capek, nagih ribut. Udahlah ikhlaskan saja. Dia itu sedang menghadapi apa? Ancaman kehancuran dari Allah. Pasti hancur di dunia dan di akhirat. Jadi nggak usah khawatir sudah. Orang kayak gini, kalau ketemu
dan dia tidak mau bertobat dari kezalimannya, biarkan dia, karena dia pasti akan dihancurkan, dibinasakan sama Allah. Ya, kurang apa Allah sama kita ini? Sudah, tinggal kita sabar dan menunggu waktunya. Ini kayaknya serius banget antum semua jemaah masalah hutang ini. Ya, semoga Allah jaga kita semuanya. Ya, makanya kita berlindung sama Allah dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Jangan sampai ngutang. Ya, karena kalau ngutang itu pasti orang nggak akan jauh dari dua perkara biasanya, bohong dan malu. Kalau berjanji pasti dia selesai kalau orang punya hutang. Dan kemudian dia malu di hadapan orang, nggak punya kehormatan, hilang karena dia banyak hutang. Tapi nggak punya malu, nggak mungkin dia nggak punya malu, nggak mungkin. Ya, jamaah rahmatullah Allah. Maka jaga diri kita, jangan sampai hutang. Kalau punya hutang, doa yang banyak agar hutangnya selesai. Apa doanya? Ada doa yang kalaupun hutangnya sebesar gunung, kata Nabi, lunas. Maksudnya dibantu sama Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Amalkan doa itu. Kayaknya urusan utang ini dalam buat antum. Banyak yang ngalami. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah jaga kita semuanya. Sampai di sini perjumpaan kita, jamaah rahmatillah Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat insyaallah, dan Allah ampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.